Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bidai wadh-dhalalati wan-nar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas kitab Arba'in Nawawi karya besar Abu Zakaria atau dikenal dengan Yahya ibn Sharaf atau dikenal dengan An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya ibn Sharaf, dan karena berasal dari Nawa makanya beliau disebut Al-Imam An-Nawawi. Dia seorang muhaddits faqih lughawi, jadi pakar hadis, pakar fikih, dan juga seorang ahli bahasa. Bahkan dia salah satu dari tokoh yang sangat luar biasa khususnya di dalam madhab Syafi'i. Jadi fatwa-fatwa Imam Nawawi ini diperhitungkan dalam mazhab Syafi'i. Dan banyak karya beliau yang menjadikan rujukan baik para ulama setelahnya, baik dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang bahasa, dan funun yang lainnya. Sehingga karya-karyanya itu sangat berkah seperti Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Minhajut Talibin, dan juga salah satu kitab yang kita akan bahas adalah Arba'in An-Nawawi. Sebenarnya para ulama ketika mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 hadis itu bukan Imam Nawawi saja, banyak, dimulai daripada Abdullah ibn Mubarak dan diakhiri dengan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi ini salah satu dari 13 ulama yang mengumpulkan hadis yang disebut dengan Arba'un, 40 kumpulan hadis. Kenapa 40 saja? Kenapa tidak lebih daripada 40? Bukankah hadis Rasul itu banyak? Kenapa mesti 40? Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan 40 hadis. Imam Nawawi itu mencantumkan dalam kitab Arba'un itu 42 hadis, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bahkan Imam Ibn Rajab ketika mensyarah kitab Arba'in Nawawi itu menambahkan 8 hadis. Jadi dari 42 hadis yang dicatat Imam Nawawi, kemudian ditambah 8 hadis sehingga menjadi 50 hadis. Dan itu dicantumkan dalam kitab beliau Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam. Ada yang mengatakan bahwa kenapa para ulama sangat bersemangat mengumpulkan hadis dalam sebuah kitab dan jumlahnya 40 atau mungkin 40 kurang lebih. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan,
man jama'a ala ummati arba'in hadithan ba'atsallahu yawmal qiyamah faqihan. Dalam riwayat kuntu lahu syafi'an. Barang siapa yang mengumpulkan hadis kata Nabi SAW dan jumlahnya 40 untuk umatku, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat menjadi faqih, cerdas. Dalam riwayat aku akan menjadi syafaat bagi dia. Tetapi riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan 40 hadis semuanya lemah, tidak ada yang sahih. Sehingga para ulama mengatakan boleh jadi yang melatar belakangi Imam Nawawi mengarang kitab Arba'in Nawawi ini karena hadis-hadis yang umum yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menyebarkan hadis Nabi SAW seperti fal yuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir kata Rasul menyampaikan yang tidak hadir hadis-hadisku. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa haddatha ila akhir hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajahnya kepada orang yang mendengar seluruh kalamku, hadis-hadisku kata Rasul, kemudian menjaga dan menyampaikannya. Dan banyak keutamaan hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang keutamaan menyampaikan dan menjaga hadis Nabi SAW. Intinya bahwa Imam Nawawi bukan satu-satunya ulama yang mengarang dan mengumpulkan 40 hadis Rasul, tapi banyak lagi. Dan yang pertama kali mengumpulkan 40 hadis adalah Abdullah ibnu Mubarak, dan yang terakhir adalah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Nawawi ini satu di antara sekian ulama yang berusaha mengumpulkan 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, Imam Nawawi sendiri diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena wafat beliau itu sangat muda sekali dan dia belum menikah. Jadi Imam Nawawi itu dilahirkan pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Ya, kurang lebih 40 tahun usianya itu sudah wafat. Tetapi Imam Nawawi itu diberikan keberkahan waktu. Jadi dengan usia yang sangat muda beliau meninggal, dan dengan karya yang sangat besar dan banyak, seolah-olah waktu bagi Imam Nawawi itu satu hari dipanjangkan bagi dia. Karena Imam Nawawi ini banyak karyanya. Bahkan dia sempat kemudian mengarang syarah daripada Sahih Bukhari. Kalau Sahih Muslim sudah jelas, beliau syarah dari awal sampai akhir, bahkan syarahnya terbaik dari syarah-syarah Sahih Muslim. Kemudian juga beliau hendak mensyarah kitab Sahih Bukhari, tetapi karena usianya yang pendek sehingga hanya beberapa jilid saja, kemudian belum meninggal. Kata para ulama, kalaulah Imam Nawawi berhasil mensyarah kitab Bukhari, tentu syarahnya akan menjadi syarah terbaik dari seluruh syuruhat para ulama tentang Sahih Bukhari. Saking cerdasnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan di sebuah tempat namanya An-Nawa. Makanya nisbatnya kepada imam ini menjadi Nawawi pada tahun 631 Hijriah. Ketika beliau berusia 10 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala membuatkan bagi Imam Nawawi ini semacam dukan toko untuk dijaga, diajari bisnis sama bapaknya. Akhirnya beliau pun merawat toko tersebut. Tapi karena kecintaannya kepada ilmu, terutama Al-Quran di masa kecil dan juga menghafalnya, beliau tidak terlalu menyibukkan diri untuk belajar bisnis.
tapi beliau malah kemudian menghafal Quran di waktu ketika usianya belum balik. Kemudian beliau belajar kepada ulama tempatan sampai usia 18 tahun. Lah di usia 18 tahun inilah mulailah dia rihlah. Biasa kebiasaan para ulama, rihlah. Safar ke sana kemari hanya untuk bertalabul ilmi, dan yang pertama kali rihlah beliau meninggalkan Nawa kemudian ke Damaskus. Di Damaskus inilah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kemudian bermulazamah kepada seorang mufti yang ada di Syam, namanya Abdurrahman Ibn Ibrahim Al-Farazi rahimahullah ta'ala. Dari beliaulah beliau mendapatkan banyak pengetahuan dan juga dari ulama-ulama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian beliau safar ke Damaskus dan belajar kepada banyak para ulama di Damaskus, maka kemudian ketika usianya sudah 28 tahun, artinya lama ya di Damaskus kan, karena dari 18 tahun sampai ke 28 tahun, berarti berapa tahun di Damaskus? 10 tahun. Belajar 10 tahun di Damaskus sampai usianya 28 tahun. Maka kemudian dia pun hendak haji dari Damaskus ini berangkat ke Mekah. Maka beliau pun melaksanakan haji, kemudian disempatkan berziarah ke kuburan Imam Syafi'i. Kemudian setelah berziarah kepada kuburan Imam Syafi'i, karena bagaimanapun dia pengagum Imam Syafi'i dan banyak mewarisi pendapat-pendapat Imam Syafi'i, sehingga dia menjadi Syafi'iyul madhab. Jadi madhab Imam Nawawi itu madhab Syafi'i. Makanya orang yang mendalami madhab Syafi'i, maka pendapat Imam Nawawi ini selalu pendapat yang diunggulkan dari pendapat-pendapat Syafi'i, mengacu kepada pendapat Imam Nawawi. Walaupun sekali lagi banyak pendapat beliau yang berseberangan dengan Imam Syafi'i, tetapi secara umum madhab beliau adalah Syafi'iyul madhab. Beliau bermadhab Syafi'i. Dan kemudian setelah kemudian pulang dan menetap di kampungnya gitu, maka bolehlah beliau mengajar dan menulis. Maka dari situlah kemudian, karena beliau memang disukakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mempelajari banyak hadis-hadis Rasul dari karya-karya Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Muwatta Imam Malik, Musnad Syafi'i, Musnad Ahmad, Darimi, Abi Awanah, dan begitu seterusnya. Akhirnya beliau menguasai ilmu hadis. Dan sejak itulah maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala banyak mengarang kitab-kitab hadis dan mensyarahnya. Salah satunya syarah yang masyhur adalah syarah Sahih Muslim. Itu syarah terbaik Imam Nawawi. Dan berusaha mensyarah Sahih Bukhari tapi tidak selesai. Dan karya-karyanya berkah ya kawan. Hampir semua pesantren satu dunia, bukan di Indonesia saja, satu dunia, di pesantren-pesantren Islam, kitab Imam Nawawi itu menjadi kitab rujukan para ulama. Bahkan kitabnya adalah kitab terbanyak yang dicetak setelah Al-Quran. Kitab Imam Nawawi ini, kitabnya adalah kitab terbanyak yang dicetak oleh percetakan setelah Al-Quran. Makanya hampir di semua ma'had, di semua pesantren itu, mereka mempelajari kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, dan begitu seterusnya. Jadi memang berkah luar biasa. Padahal sebenarnya ulama-ulama yang jauh lebih terkenal, lebih cerdas banyak. Tetapi memang Allah berikan keberkahan waktu kepada Imam Nawawi dan keberkahan karya. Sampai karyanya tidak habis di lekang zaman. Banyak orang yang merujuk kepada
kitab-kitab beliau dan berusaha untuk mensyarah dan mempelajarinya. Makanya kitab yang kita akan pelajari, kitab Arba'in Nawawi ini tidak asing lagi, karena di semua pesantren dipelajari. Adapun madhab akidah beliau, memang beliau mengikuti akidah al-Asy'ariyah. Secara akidah beliau mengikuti akidah Asy'ariyah, dan kitab yang sangat luar biasa adalah kitabnya Syarah Sahih Muslim. Tapi tidak panjang kita cerita Imam Nawawi, karena intinya kita masuk pada pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beliau ketika meletakkan hadis Arba'in 40 hadis, dan Ibnu Rajab mengatakan 42, kemudian ditambah menjadi 8 sehingga 50. Beliau ini tidak sembarang meletakkan hadis dalam kitab Arba'in ini, tetapi beliau meletakkan hadis-hadis yang setiap hadis keluar kaidah-kaidah, baik pada usuluddin ataupun pada furu', baik pada pondasi-pondasi agama atau cabang-cabangnya. Dan beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis ini secara sempurna, artinya seolah-olah Islam itu diglobalkan pada hadis Arba'in Nawawi. Karena hadis-hadis yang diletakkan oleh beliau ini mencakup masalah akidah, mencakup masalah hukum, mencakup masalah akhlak, dan itulah Islam secara keseluruhan. Bicara tentang akidah, bicara tentang ibadah, bicara tentang akhlak, dan semua terangkum dalam kitab Arba'in Nawawi itu. Makanya kenapa kitab ini menjadi rujukan gitu, karena mencakup seluruh Islam, dikumpulkan dalam 40 hadis atau 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Alangkah indahnya antum kalau antum menghafal ya. Gimana kalau seandainya setiap kajian Arba'in Nawawi antum setoran ya. Jadi 40 pertemuan, 40 hadis antum hafal. Jangan ganti hafalan tapi nambah hafalan. Kalau ganti hafalan innamal a'malu binniyat hafal, besoknya hadis Jibril yang innamal a'mal hilang, Jibrilnya yang hafal. Nah, ini namanya ganti hafalan. Tapi kalau diupayakan nambah hafalan ya. Jadi di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis yang pertama, hadis Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kenapa disebut Amir al-Mu'minin? Karena dia yang pertama mendapatkan julukan Amir al-Mu'minin. Abu Bakar tidak disebut Amir al-Mu'minin, walaupun secara bahasa dia Amir al-Mu'minin, tapi disebut Khalifatul Islam. Tapi yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin adalah Umar ibn Khattab, karena kekuasaan di zamannya menjulang sampai ke daratan Persia, dan sebagian besar Romawi takluk di tangan Umar ibn Khattab. Makanya sejak itu orang-orang menyebutnya Amirul Mukminin. Kemudian Abi Hafsin, kenapa kunyahnya Abi Hafsin? Hafsin itu diambil dari salah satu putri beliau namanya Hafsah. Orang Arab kalau menyebut atau memanggil wanita yang ada tak marbutahnya dengan panggilan sayang, itu biasanya dihilangkan tak marbutahnya. Seperti Aisyah dipanggil ya Aish,
Maka Hafsah dihilangkan tak marbutohnya menjadi Hafs, berarti Abu Hafsin. Dan begitulah kunyah diambil dari nama anak-anaknya. Biasa seperti itu. Ada yang mengatakan anak yang paling besar, ada yang mengatakan anak yang paling soleh dari anak-anaknya. Dan kunyah itu sunnah walaupun tidak punya anak. Seperti Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi kunyahnya Ummu Abdillah. Hatta anak kecil tidak masalah diberikan kunyah, seperti salah satu putra daripada Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha punya anak kecil belum balik, namanya Abu Umair. Anak kecil sudah dipanggil Abu Umair. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu an, saudaranya, merasa kasihan dengan adiknya Abu Umair ini karena belum balik, masih kecil, punya burung namanya Nughair, mati kecekik. Nangis anak-anak itu sama dengan kita. Kalau orang yang kita cintai meninggal pasti kita sedih. Kalau anak-anak dia lebih sedih kalau mainannya mati. Makanya Anas datang kepada Rasulullah SAW menghabarkan tentang kesedihan adiknya karena meninggal burung peliharaannya itu, si Nughair itu. Rasul takziah, bayangkan, untuk menghibur Abu Umair ini, takziah karena kematian burung. Pernah nggak antum tetangga mati kucing takziah? Nabi lo takziah mati burung, takziah. Kemudian sampai kepada rumahnya Abu Umair dan ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung musi Nughair itu? Dari sini boleh kita ini memberi nama binatang, karena Abu Umair memberi nama burungnya namanya Nughair. Jadi kalau antum punya kucing, nggak apa-apa antum kasih nama. Jangan Abu Umair aja dah. Ya. Jadi kalau punya kucing boleh kasih nama. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang terjadi dengan burung Nughair itu? Kata Abu Umair, mati Rasulullah. Artinya bahwa Abu Umair ini anak kecil belum balik, tetapi sudah disebut Abu Umair, ya kan? Jadi kunyah itu sunnah. Abu Hafsin ya sunnah. Ini kunyahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tidak perlu saya jelaskan biografi, terlalu panjang beliau. Yang jelas bahwa hidupnya Umar bin Khattab dari kecil sudah keras. Jadi kecil-kecil itu suruh mengembala unta sama bapaknya. Makanya unta ini karena punya tabiat syaitan, melahirkan kepada pemiliknya itu keras hati. Jadi Umar itu sudah terbiasa keras sejak kecil. Bahkan ayahnya lebih sayang kepada untanya dibandingkan kepada Umarnya. Ayahnya itu, dia sayang sama untanya, nggak sayang sama Umarnya, ayahnya itu. Sampai ketika Umar suatu ketika meninggalkan untanya itu, ayahnya bertanya, kenapa kau tinggalkan unta-unta? Kata Umar, dia baik-baik saja, tidak ada masalah wahai ayahku. Ayahnya marah, ya, dan menganggap kalau unta-untamu baik maka ku anggap kau baik, katanya. Jadi untanya dulu barometer baiknya. Jadi memang Umar terbiasa dari kecil keras, dididik keras oleh ayahnya Khattab. Tapi yang jelas bahwa Umar ibn Khattab adalah salah satu khalifah kedua setelah Abu Bakar, dan dia mati syahid di tangan Abu Lu'lu al-Majusi. Subhanallah, Umar ini berdoa. Doanya apa? Ya Allah, wafatkan aku dan syahidkan aku di tempat Rasulmu hijrah, maksudnya di Madinah. Doa ini mustahil, ikhwan. Kenapa mustahil? Bagaimana mungkin Madinah akan diserang sementara kekuasaan Umar itu sampai ke daratan Persia dan sebagian besar Romawi? Siapa yang berani menyerang Madinah? Tetapi Umar itu tahu bahwa setiap doa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia meminta mati syahid di Madinah, padahal nggak mungkin terjadi perang di Madinah di zamannya. Nengok Umar itu takut gitu ya. Tapi Umar ingin dia mati syahid. Allah kabulkan, tidak dengan cara perang, dengan cara lain. Mughirah bin Syu'bah itu punya budak namanya Abu Lu'lu.
Umar sudah melarang tidak boleh memasukkan orang kafir ke Madinah, itu undang-undang. Tetapi Mughirah bin Syu'bah ini, karena juga sahabat Rasul, orang mulia, meminta kepada Umar untuk membawa pandai besinya, karena dia usaha pandai besi. Jadi di Persia itu ada orang namanya Abu Lu'lu'ah, memang pakar pembuat pedang, panah, macam-macam pisau gitu ya. Akhirnya kemudian kononnya ingin mengambil pekerja yang profesional, tapi masalahnya agamanya bukan Muslim. Jadi Mughirah bin Syu'bah terus meminta Umar untuk mengizinkan membawa anak buahnya, pekerjanya. Pada awalnya Umar gak mau. Rupanya lambat laun Umar pun luluh kepada Mughirah bin Syu'bah, diizinkanlah budaknya masuk ke kota Madinah dan bekerja di tempat pandai besinya. Rupanya Abu Lu'lu'ah ini punya dendam sendiri kepada Umar. Kenapa? Karena Persia ditaklukkan, sementara dia seorang Majusi. Jadi dia berazam untuk membunuh Umar bin Khattab. Setiap hari dia mengasah, membuatkan satu pisau sendiri, diasah setiap hari dan dilumuri racun, sehingga dia berpikir kapan ada kesempatan untuk membunuh Umar bin Khattab. Anehnya, jadi ketika Umar berjumpa dengan pembunuhnya Abu Lu'lu'ah ini, Umar bertanya, karena punya kepiawaian cara membuat senjata, jadi Umar pengen dibuatkan senjata. Kata Abu Lu'lu'ah, saya akan buatkan kau senjata yang senjata ini akan dikenang orang barat dan timur, katanya. Saya akan buatkan kau senjata yang senjata ini akan dibicarakan barat dan timur. Maksudnya apa? Ini kinayah sebenarnya. Kalau Umar paham bahwa bahasa ini maksudnya akan dibuatkan senjata yang senjata itu untuk membunuh Umar sendiri, gitu maksudnya. Rupanya betul. Ketika Umar sholat subuh menjadi imam baru 1 rakaat, Abu Lu'lu'ah pura-pura berada di shaf yang pertama. Di zaman itu masih gelap, apalagi subuh, nggak tahu siapa di samping kiri kanannya, dan tidak ada curiga orang itu membawa pisau. Rupanya kemudian ketika Umar sedang sholat dapat 1 rakaat, rakaat kedua itulah Abu Lu'lu'ah kemudian menusuk dari belakang beberapa tusukan, sehingga Umar menyangka bahwa itu sedang digigit anjing. Akalatni kalbun, akalatni kalbun. Ada anjing yang sedang menggigit. Rupanya pisau yang sudah menancap di punggung Umar ibn Khattab. Sebab itulah wafatnya Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ini satu di antara 3 hadis yang merupakan pondasi agama. Pertama hadis ini, yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan, dalam riwayat man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kemudian hadis yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir. Nu'man ibn Bashir, seorang sahabat yang pertama kali lahir di kota Madinah. Nu'man bin Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurul mustabihat. Ini 3 hadis disebut usuluddin, pondasi agama. Nah, salah satunya adalah innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian Rasul mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama ini adatul hasr, artinya amal itu hanya ditentukan dengan niat. Kalau amal tidak ada niat, belum dikatakan amal. Karena innama itu ada watul hasri, pembatas bahwa hanya saja amal itu ditentukan dengan niat. Kalau orang beramal tidak ada niat, berarti tidak amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ini juga adatul hasr. Hanya saja setiap orang itu diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Sah dan tidaknya sebuah amal ditentukan niat, berpahala dan tidaknya amal ditentukan dengan niat. Innamal a'malu binniyat bicara tentang sah dan tidaknya, sempurna dan tidaknya. Innamal a'malu binniyat. Tetapi wa innamal likulli imri'in ma nawa bicara tentang pahala. Pahala dan tidaknya amal itu ditentukan dengan niat. Makanya ada orang mendapatkan pahala dengan niat sedikit, ada orang yang dapat menghilangkan pahala dengan niat besar. Maksudnya besar bukan karena Allah gitu ya. Makanya kenapa niat itu membesarkan amalan dan mengecilkan amalan.
Seperti hadis dubak, hadis lalat. Ketika ada orang kemudian berjalan di sebuah tempat ada berhala, tidak boleh berkurban kecuali dengan seekor lalat. Walaupun maksudnya berkorban walaupun paling kecil seekor lalat lah gitu ya. Jadi ada orang lewat di situ, kau nggak boleh lewat desa kami kecuali kau berkorban untuk berhala kami. Kata orang ini, aku tidak punya uang, aku ini seorang musafir. Nggak apa-apa. Kalau kau ingin berkorban dan tidak punya uang, korbankan walaupun seekor lalat. Akhirnya dikorbankan lalat itu, ditangkap lalat, dikorbankan dapat berhalanya, kemudian dilepas, kemudian meninggal di tengah jalan. Allah masukkan ke neraka. Padahal korbannya remeh. Seekor lalat kan remeh, tidak perlu membeli, sudah ada di mana-mana. Tetapi yang namanya niat itu mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Walaupun remeh, tapi ini dosa besar, masalahnya syirik. Allah masukkan ke neraka. Yang satunya lagi dipaksa, kau juga harus berkorban dengan lalat. Enggak mau katanya. Kalau aku harus berkorban dengan lalat, saya mau, tetapi untuk Allah bukan untuk berhala, dibunuhlah dia. Akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Yang satu karena lalat masuk neraka, yang satu karena lalat masuk surga, sama-sama lalatnya. Ya kan? Kemudian faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini bukan pengulangan. Kan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli. Kemudian fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Seolah-olah ada pengulangan di sini kan. Ini bukan pengulangan. Maksudnya faman kanat hijratuhu ila Allah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, niyatan wa qasdan. Memang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila Allah wa Rasul, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala hukman wa syar'an, secara hukum dan secara syar'i. Artinya kalimat pertama bicara niat, kalimat kedua bicara pahala gitu maksudnya. Jadi barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan berpahala karena hijrahnya sudah sesuai hukum dan syar'i, maka dapat pahala dia. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicarinya atau karena perempuan yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Subhanallah, lihat bagaimana bahasa hadis. Ketika Rasul mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, diulang, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicarinya atau perempuan yang hendak dinikahinya, maka tidak diulang. Tidak fa hijratuhu ila ma hajara ila imra'ah atau ila dunia, enggak, tapi menggunakan dhamir, kata ganti. Kenapa menggunakan kata ganti? Li haqaratid dunya, menunjukkan apa? Menunjukkan hinanya dunia sehingga tidak disebut. Pakai dhamir saja. Hajara ilaihi. Tapi kalau di awal hijratu ila Allah wa Rasul gitu ya, disebut Allah dan Rasulnya. Tetapi yang kedua tidak disebut, hanya menggunakan dhamir ilaihi. Kenapa tidak disebut lihaqaratihi? Karena hinanya dunia itu. Ngapain disebut gitu? Sudah payah-payah, capek-capek, tiba-tiba nggak dapat apa-apa gitu bahasanya gitu. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan meregang nyawa ya istilahnya. Mereka yang hijrah itu ada yang tengah malam, ada yang sepertiga malam. Bagaimana tidak diketahui orang-orang Quraisy? Kemudian perjalanan yang jauh dari Mekah ke Madinah dengan berjalan kaki, tidak bawa apapun karena takut ketahuan. Tiba-tiba sampai di Madinah nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi hinanya hijrah karena gini loh, asbab wurud. Kalau hadis kan asbab wurud, kalau Al-Quran asbab nuzul namanya. Ini cerita tentang Ibnu Qais, tentang seorang laki-laki namanya Ibnu Qais, Muhajir Ibnu Qais namanya. Dia suka dengan perempuan namanya Ummu Qais dan hendak meminangnya. Rupanya sebelum dipinang, Ummu Qais ikut hijrah ke Madinah, sehingga dia nyari-nyari kemana Ummu Qais ini, mau dipinang kok hilang. Rupanya sudah hijrah bersama para sahabat ke Madinah bersama keluarganya. Maka dia pun kecewa, akhirnya dia ingin mencari Ummu Qais di Madinah. Maka dia melibatkan di dalam hijrah bersama
para sahabat. Tapi niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ini mengejar Ummu Qais. Dari sinilah maka Rasul mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusubiha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Karena dia hijrahnya hanya cari Ummu Qais, ya dapat Ummu Qais sajalah. Gitu maksudnya. Makanya penting niat itu. Niat itu pertama membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Antum masuk masjid, ada solat tahiyatul masjid, ada solat rawatib, ada solat sunnah wudu, semua 2 rakaat. Bagaimana cara membedakannya? Tahiyatul masjid 2 rakaat, rawatib 2 rakaat, sunnah wudu 2 rakaat. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya dengan cara apa? Niat. Makanya niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, niat itu tamyiz bainal ibadati wal adat, membedakan mana ibadah, mana adat, kebiasaan. Contoh orang mandi junub dengan mandi biasa sama saja, tetapi yang membedakan mandi junub dan mandi biasa itu niat. Orang puasa karena tujuan diet gitu ya, dengan tujuan karena Allah, ya karena niatnya tadi. Jadi membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Dan bagaimana orang mengikhlaskan niat. Siapa yang dari awal amalannya dia riya mahad, artinya riya saja, memang dari awal sudah riya, maka pahalanya tidak diterima. Walaupun di tengah dia ikhlas, di akhir dia ikhlas, karena di awalnya sudah riya. Dan itu menunjukkan hadis Rasulullah SAW tentang 3 orang yang beramal semuanya spektakuler. Yang satu mujahid, yang satu ahli sedekah, dengan hartanya dihabiskan untuk sedekah. Yang satu seorang muallimin nas khair, seorang yang pakar Quran, diajarkan Quran ke sana kemari. Tapi 3-tiganya masuk neraka. Karena ketika berjihad supaya manusia menganggap dia pahlawan. Yang satunya ketika dia bersedekah supaya menganggap manusia dia seorang dermawan. Yang satunya pakar Quran, dia mengajarkan Quran supaya manusia menganggap dia seorang qari'ul Quran. Masuk neraka. Kenapa? Karena dari awal sudah riya mahal, riya tok bahasa kitanya. Kemudian bagaimana kalau seandainya riya ini amalan karena Allah dengan amalan karena dunia? Maka ini ada 2 macam, amalan karena Allah dan karena dunia. Kalau dari awal sudah diserikatkan antara lillah walid dunya, lillah walid dunya, maka amalannya tertolak. Karena Rasul mengatakan, ana agna syuraka ani syirki man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Saya, kata Rasul dalam hadis qudsi, Allah berfirman, saya adalah yang paling kaya dari sekutu-sekutu. Siapa yang menyekutukan aku dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya kalau yang kemudian seseorang itu dalam satu waktu mensyirikatkan antara lillah dan lid dunya, maka ditolak. Tetapi beda dengan syaraka dan khalata. Tapi kalau hanya khalat itu artinya apa? Awalnya lillah, tetapi memasukkan lid dunya. Maksudnya begini, saya haji sekalian ingin beli emas untuk dijual lagi di sini. Saya jihad, ya kalau dapat ghanimah alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, saya lillah. Maka ini mengurangi pahala tetapi tidak menghilangkan pahala. Hajinya sah tetapi kurang karena ada niat jual beli. Jihadnya sah tapi kurang pahalanya karena ada niat mendapatkan harta ghanimah. Itu beda ya antara syarak. Tapi kalau syarak dan khalat, kalau syarak itu dari awal memang sudah diniatkan, pokoknya saya lillah dan juga li ghanaim. Nah, berarti itu membatalkan amalan. Tapi kalau dimasukkan, ya kalau dapat untung alhamdulillah, enggak ya sudah gitu ya, itu hanya mengurangi pahala, sah pahalanya tapi kurang ya. Makanya di sini menunjukkan bahwa niat itu penting. Bagaimana dengan pujian manusia? Antum dipuji karena beramal, antum beramal nih karena sering kerja ke Nidul Ilmi, banyaklah orang muji antum, masya Allah Akhi Sufyan ini luar biasa, begini. Apakah pujian manusia mempengaruhi amalan? Tidak. Selama antum karena Allah, atau dipuji orang, antum ke Mekah, atau ada orang panggil Pak Haji, tidak mempengaruhi amalan. Kata Nabi SAW itu disebut busrul ajil, kabar gembira yang
segerakan di dunia. Asal niatnya tidak untuk itu. Antum haji-haji saja, nggak ada keinginan orang mengambil Pak Haji nggak perlu. Tiba-tiba kemudian satu kampung antum dipanggil Pak Haji, alhamdulillah gitu maksudnya. Pujian manusia tidak pengaruh. Tetapi pujian manusia ini bisa mengantarkan kepada riya kalau dia mempengaruhi. Awal sih biasa-biasa saja, dipanggil Pak Haji, nggak dipanggil Pak Haji nggak apa-apa. Tapi karena keseringan sekali banyak orang yang manggil tak Pak Haji pula, ini satu kampung manggil Pak Haji, kampung sana pula tak manggil Pak Haji, mulai dia sakit hati. Itu lain lagi. Berarti pujian manusia itu mempengaruhi niat, akhirnya riya. Makanya Rasul mengatakan, apabila ada orang memuji di hadapanmu, ambil tanah letakkan di kepalanya, karena itu wasilah kepada riya masalah. Ya. Makanya penting seseorang itu menjaga hati di sini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lid-dunya ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ila. Ini di antara faedah ini, hadis ini banyak kalau mau dijabarkan ikhwan, karena hadis ini hadis yang luar biasa. Sampai-sampai Abdurrahman Al-Mahdi pernah mengatakan, saya hanya berkeinginan kalau para ulama mengarang sebuah kitab itu hendaklah meletakkan hadis ini, letakkan di awal. Kenapa? Karena hadis ini mengingatkan keikhlasan. Sampai Imam Bukhari meletakkan hadis innamal a'malu binniyat ini pertama kali, nomor pertama, padahal judulnya beda. Imam Bukhari itu kalau antum baca Sahih Bukhari, bab pertama apa? Kaifa badil wahyi, bagaimana wahyu turun kepada Rasul, itu bab pertama dalam Sahih Bukhari. Tapi hadis yang pertama diletakkan innamal a'malu binniyat, enggak nyambung dengan judul. Kata Surah yang mensyarah kitab Sahih Bukhari mengatakan, boleh jadi Imam Bukhari ketika meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di permulaan kitab ini, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa ketika aku mencatat Sahih Bukhari ini bukan karena manusia tetapi karena Allah. Sampai para ulama mengatakan, aku berkeinginan kalau saya membuat kitab, setiap bab kalau bisa aku cantumkan innamal a'malu binniyat itu. Gitu, supaya diingatkan tentang keikhlasan gitu ya. Makanya jadikan hadis ini sebagai pondasi dalam beramal saleh, karena ini satu di antara dua syarat qabul al-ibadah. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.